Masya Allah. Baik. Yang menarik ini tadi keinginannya Gurunda yang sangat kuat hingga akhirnya membuat beliau bertahan. Padahal kan tadinya cuma bisa 10, 20 hingga bahkan pas pertama kali ikutan itu cuman bisa mencapai 300. Itu 300 adalah pencapaian yang sangat dibanggakan oleh beliau hingga akhirnya terus bertahan. Gimana sih cara mendapatkan 5, 7, 8 hingga sampai di titik 10.000? Ya Umi Atun ini unik ya teman-teman semua. Dulu kami kenal dekat sekali dengan Umi Atun. Beliau tuh dulu bilang, saya emang nggak bisa, 1.000 banyak amat, jadi 300. Saya bilang, enggak Umi bisa. Ternyata udah sampai 5.000, ternyata bisa ya mau 10.000 Terus jadi beliau ini perkembangannya luar biasa teman-teman. Ini dari 300 naik ke 1.000, naik ke 3.000, naik ke 5.000, sampai beliau udah 10.000 terkaget-kaget, kok bisa ya 10.000? Bisa Umi bisa lebih banyak lagi malah ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau terjaga minimal 10.000. Artinya itu membuktikan kan bahwa kita semua bisa kok. Ya beliau pun sibuk mengurus keluarga, anak semua, tapi di sela kesibukannya beliau bisa jaga sholawat dengan nilai yang luar biasa dan menjaga juga sibuk melayani yang lain untuk bisa menjadi ahli sholawat insyaallah. Masya Allah. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Gurunda ada 2 pertanyaan seperti biasa sudah masuk di malam hari ini. Kita bacakan saja. Yang pertama datangnya dari Ibu Rina di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gurunda, saya mau tanya, saudara saya sholawatnya puluhan ribu dan aktif ngajak juga, tapi kata-katanya masih suka kasar, suka dengki ke orang. Kenapa ya Gurunda? Terima kasih banyak atas jawabannya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalim. Biar rahmatillah, biar khilaf, biar dimaafillah. Untuk Ibu Rina, mudah-mudahan Allah jaga, Allah muliakan, dan Allah terus berikan keistiqomahan. Hal ini sebenarnya menjadi cermin buat kita Ibu. Ya, yang pertama, kalau kita melihat yang seperti itu, doakan. Mudah-mudahan ya Allah sholawatnya menjadi asbab beliau mempunyai karakter yang lebih baik, akhlak jadi lebih baik. Ya, jadi ini jadi bahan doa. Jadi jangan, justru inilah kalau kata guru kami, jangan sampai kotor nih melihatnya kayak gitu tuh. Justru doakan mudah-mudahan ya Allah sholawatnya ini menjadi akhlaknya menjadi lebih baik, menjadi enggak lagi dengki. Dan mungkin itu kotornya kita aja itu melihat beliau. Dan kedua, ini cermin buat kita. Kita yang punya sholawat, jangan-jangan kita pun lebih buruk dari itu. Ya, mendengki, kata kotor, dan itu buat kita cermin. Tapi kalau melihat orang jadi bahan doa, ya Allah jadikan sholawatnya menjadi asbab beliau punya akhlak seperti akhlak kekasihmu, seperti itu. Ya, jadi jangan kita malah sibuk menilai orang, kita lupa dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, dan kita nggak pantas jadi ahli sholat pada saat kita menilai orang dengan kok dia dengki, kok dia mitnah, artinya kita melihat sisi baiknya aja setiap orang, dan semuanya kita tutup dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan sholawatnya menjadi asbab beliau menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah, mempunyai akhlaknya Rasulullah, dan kita berpikir, ya Allah jangan jadikan kami dengan sholawat ini menjadi sombong, menjadi punya akhlak yang tidak baik, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga semuanya dan amin. Allah jadikan kita punya akhlak seperti akhlaknya Rasulullah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ini pertanyaan datangnya dari Ibu Mayang di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gurunda, tadi saya lihat info di kelas VIP Pejuang, Gurunda ada buat 2 buku ya. Mohon info dong Gurunda, buku apa aja dan gambaran isinya dan di mana kami bisa mendapatkannya. Masya Allah, Masya Allah, Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalim. Biar rahmatillah, biar khilaf, biar dimaafillah. Untuk Ibu Mayang yang masih aktif sekarang ya di kelas VIP kelas, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan terus kenikmatan untuk menjadi pejuang-pejuang sholawat dan istiqomah juga sholawatnya. Baik Ibu, mohon doa, buku kami sedang proses cetak nih, langsung kita buat 2 buku. Mudah-mudahan ini bisa jadi pegangan buat kita semua, dan yang paling penting ini menjadi alat syiar. Ya, buku kami yang pertama kami berikan judul yaitu membedah metode sholawat yang banyak dan nikmat yang sudah dibuktikan oleh jutaan orang. Ya, di situ kami paparkan sejelas-jelasnya bahwa semua orang bisa banyak sholawatnya karena sudah dibuktikan. Dan yang paling menarik, nanti ada lembaran yang namanya filosofi uang receh 10.000. Nah itu tuh sebenarnya kalau orang berpikir kepukul banget tuh kalau baca itu. Ya, filosofi uang receh 10.000 itu bagaimana membedah semuanya. Pada saat dikonversi satu sholawat jadi 10.000, semua orang bisa sholawat yang banyak karena dia dapat ratusan juta. Tapi pada saat Allah janji 10 rahmat, kenapa kita nggak semangat? Nah itu kita bedah nanti di buku itu juga banyak kisah-kisah yang lain, dan yang paling
utama, nanti juga ada bicara tentang fadilah sholawat, kehebatan sholawat semacam itu buku pertama. Dan buku kedua ini buku yang harus menjadi pegangan khususnya buat para ahli sholat dan para pejuang-pejuang sholawat, yaitu buku dengan judul Rasulullah Kekasihku. Ya, di sini kita akan gambarkan begitu hebatnya akhlak Rasulullah. Ya, kisah-kisah ini kisah-kisah yang kami betul-betul pilih-pilih yang wah luar biasa, ini menjadi malu kalau kita sholawat tapi kok nggak punya akhlak seperti Rasul itu. Ya, pertama kami buka dengan kisah dicekiknya Rasulullah oleh pendeta Yahudi. Itu luar biasa di situ. Bagaimana Rasulullah di depan para sahabatnya dicekik, ya, dan Rasulullah memarahi Umar yang menakut-nakuti orang itu. Ya, padahal ternyata pendeta sudah menguji betulkah ini Rasulullah. Ya, itu kisah itu luar biasa tragis, tapi dibalut dengan akhlak Rasulullah yang luar biasa indah. Ya, juga di situ ada kisah Taif yang biasa kita dengarkan, kami sajikan dengan cara yang berbeda. Ya, kami sering dengar kisah-kisah Taif ini Rasulullah dilempari, tapi ternyata ada hal yang berbeda di sana. Ada yang namanya adas, ya, yang ternyata dia mendapatkan sebuah jadi beragama Islam lah gara-gara peristiwa Rasulullah di Taif itu. Ya, jadi ada orang di situ yang mengingkari Rasulullah, ternyata di situ ada orang juga yang mendapat hidayah di kisah Taif itu. Ya, juga ada kisah-kisah yang lainnya, bagaimana kisah Rasulullah menangis pada saat datang malaikat Jibril memberikan kabar ada umatnya di neraka. Pokoknya harus punya lah semua insya Allah, karena buku ini betul-betul menggambarkan inilah sosok indah, nama yang kita panggil ribuan kali. Jadi saat kita panggil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terbayanglah minimal inilah sosok Rasulullah. Itu mungkin hanya gambaran setetes dari samudra lautan akhlak-akhlak Rasulullah. Ya, juga ada 100 akhlak yang singkat-singkat yang mudah-mudahan bisa jadi pegangan semua. Ya, 2 buku ini mudah-mudahan bisa segera dinikmati oleh semuanya dan bisa langsung nanti dibuka di toko dan kemsalawat.com dan bisa didapatkan juga di radio-radio kesayangan Anda yang menyimak ini, dan yang paling utama bisa didapatkan juga di markas-markas. Dan mudah-mudahan ini juga ada sebuah peluang teman-teman bisa mempromosikan ini kepada yang lain, dan semua keuntungannya pegang aja sama teman-teman semua, karena kami lebih butuh umat menjadi ahli sholawat asbab dari buku-buku ini. Kami ingin semua umat di luar sana menjadi perindu-perindu Rasulullah asbab dari buku ini. Ya, ada sebuah kisah ini dari seorang editor, dia bilang, saya sering mengedit buku-buku katanya, tapi saat saya ngedit buku yang kedua ini, dari awal sampai akhir saya nangis saja sambil ngedit tadi itu. Ya, memang kami sajikan itu, wah luar biasa teman-teman. Pokoknya teman-teman harus baca ini, dan kami yakin, khususnya para ahli salawat, air mata kalian akan bercucuran. Inilah sosok indah Rasulullah, akhlaknya luar biasa. Bagaimana Rasulullah melewati sebuah rumah, tiap hari dilempari kotoran, melewati sebuah rumah, dilempari kotoran. Suatu saat kok nggak ada yang lempari kotoran, Rasulullah tanya, kemana yang biasa ini? Beliau lagi sakit, dan luar biasa ya teman-teman. Di situ ada saudaranya bilang, engkaulah yang dilempari, engkaulah yang dihina, ternyata engkaulah orang pertama yang menjenguk orang ini sakit. Coba luar biasa. Ya, ini akhlak teman-teman. Ya, dan mudah-mudahan kita belajar juga. Ada pengemis, ini kita belajar di orang-orang yang bahil nih, kita semua belajar. Ada pengemis yang datang ke Rasulullah, hari pertama dia minta dikasih, yang kedua minta dikasih, yang ketiga Rasulullah gak punya apa-apa, Rasulullah kasih, dia jual aja ini, dan disuruh menjualnya. Bayangkan kalau kita mungkin ke satu ngasih, kedua bosan, ketiga marahin kali, kok datang-datang juga. Ya, kita akan belajar hebatnya, indahnya akhlak Rasulullah di sini. Mudah-mudahan sholawat kita akan membingkai kita semakin rindu, semakin cinta kepada Rasulullah, berkah dari sholawat, berkah dari perjuangan kita. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Masya Allah. Baik, Masya Allah, sahabat Radiko dimanapun Anda berada, menarik tema kita hari ini, dan juga pertanyaan-pertanyaannya juga sangat bagus yang bisa kita sajikan di program acara di edisi hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Dan tadi sudah ada buku yang insya Allah akan segera launching, dan insya Allah buku ini bisa Anda dapatkan di radio yang sedang menyiarkan acara ini, baik di Kuningan, Majalengka, ataupun di Radio Kubukoro, di markas-markas camp solawat di berbagai kota. Atau Anda bisa dapatkan di toko-toko online yang insya Allah nanti akan ikut membantu untuk menyebarkan buku dari karya Gurunda kita PUS Al-Qarni. Baik, sekali lagi terima kasih Gurunda sudah memberikan motivasi kepada kami semua di malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah buat kita, cahaya buat umat yang ada di luar sana. Terima kasih Gurunda, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan seperti biasa di hari Kamis malam Jumat dengan tema yang lebih menarik lagi. Baik, sahabat Radiko dimanapun Anda berada, demikian seluruh rangkaian acara Cahaya Sholawat pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Allah ridho kepada kita semuanya, dan insya Allah kita kelak bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kami aturkan untuk sahabat kita yang ada di Kuningan di 104.8 FM Radiko Kuningan, juga buat Umiatun, Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga sahabat kita yang ada di Majalengka di Radioku 92.4 FM Radioku Majalengka.
Majalengka. Akhirnya saya Ahmad Ali pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.